Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa uswatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, para jamaah salat subuh, ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di perdana ini kita haturkan puja-puji syukur tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan karunia dan nikmatnya yang tak henti-henti kepada kita, sehingga kita bisa melangsungkan banyak aktivitas, beragam amal kebaikan, sementara mungkin pada waktu yang sama Allah belum berikan kesempatan dan karunia itu kepada yang lainnya. Tapi Allah pilih kita, ya, Allah takdirkan kita untuk kita melakukan banyak amal kebaikan, diantaranya adalah menghadiri majelis ilmu. Menghadiri majelis ilmu, belajar, mencari ilmu, wabil khusus ilmu-ilmu yang akan kita praktekkan nantinya. Ini menjadi sebuah kewajiban agar amal kita tidak keliru, agar amal kita tidak salah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi dan meridhoi, menerima seluruh amal sholih kebaikan kita, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, tadi sudah diperkenalkan sedikit oleh Pak Yudi. Mungkin saya tidak kembali memperkenalkan diri, kita bisa sambil berjalan saja nanti, ya. Kita akan coba memberikan muqaddimah sedikit, pengantar sedikit terkait pembelajaran kita nanti. Bahwa dalam Islam itu, ya, Islam ini setidaknya ada tiga aspek, ya. Ada tiga aspek. Yang pertama adalah aspek akidah atau iman. Yang kedua aspek ibadah, ya, atau syariah, itu syariah ibadah. Dan yang ketiga aspek akhlak, ya. Jadi tiga aspek ini saling terkait dalam Islam, ya. Dan ketika kita memahami Islam, Islam ini ya tiga aspek itu. Meskipun nanti dari aspek-aspek itu, dari bagian itu akan keluar lagi atau akan bercabang bagian-bagian yang lainnya. Rasulullah SAW sampaikan pembagian tiga aspek ini dalam sebuah hadis. Hadisnya ada dalam Arba'in Nawawi, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari juga, ya, bahwa Rasulullah SAW saat itu kisahnya, ya, secara singkat, ya, menjelaskan terkait dengan al-Islam. Pertama, mal Islam, apa itu Islam? Apa itu Islam, Pak? Dalam hadisnya, al-Islamu antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu, ya, kamu bersyahadat, kamu mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa, berhaji, dan seterusnya. Nah, ini Islam. Pembagiannya masuknya kepada ibadah atau syariah, itu, ya, syariah. Nanti apa pembahasan ilmunya? Pembahasan ilmunya notabene-nya fikih. Apa itu fikih? Ya, fikih itu al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Ilmu atau mengetahui tentang hukum amaliyah, ya,
yang sifatnya amali, yang sifatnya perbuatan. Tadi sholat perbuatan ya. Sholat kita ada takbir, ada ruku, ada membaca Fatihah gitu ya, ada yang tidak, dan seterusnya, itu perbuatan al-amaliyah. Maka bahasanya tadi syariat ini notabene-nya pembahasan ilmunya dari ilmu fikih dan yang terkait sebenarnya ya. Ada ilmu usul fiqh, ada kaidah-kaidah fikih. Nah, ini terkait dengan fikih amaliyah. Ada juga yang terkait dengan akidah, atau kalau bahasa salafus soleh adalah iman. Kalau tadi Islam, ini iman. Ya, iman, akidah. Akidah lebih fokus kepada sifatnya batiniyah, sesuatu yang bukan amaliyah, bukan pelaksanaan, bukan aplikasi, ya, bukan amali, tapi dia akidi, keyakinan. Ya, kalau tadi sholat itu kelihatan amalnya gitu ya. Zakat kelihatan amalnya, barangnya dan seterusnya gitu. Berhaji, berpuasa pun begitu. Ya, berhaji kelihatan manasiknya. Nah, kalau akidah atau iman notabene-nya secara umum tidak terlihat. Apa-apa yang terkait dengan amal batiniyah ya, yaitu amal-amal batin kaitan dengan iman ya, kaitan dengan rukun iman nantinya. Maka Rasul disampaikan, mal iman, apa itu iman? Antuk minu billah wa antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Rukun iman yang 6. Jadi setelah Rasul ditanya tentang mal Islam, apa itu Islam tadi, sekarang Rasul ditanya tentang mal iman, apa itu iman. Ya, rukun iman yang 6. Pembagian iman ini masuk dalam klaster akidah. Ya. Kemudian ada yang berikutnya adalah al-ihsan, atau bahasa kitanya dalam fan ilmunya adalah akhlak. Ya, ihsan, akhlak, berbuat baik. Ya, secara umum ya, berbuat baik secara umum. Baik itu akhlak kepada manusia, akhlak kepada hewan, akhlak kepada Allah gitu ya. Akhlak kepada manusia pun ada akhlak kepada orang tua, kepada tetangga, kepada sesama lingkungan, ya, akhlak kepada pasangan, kepada anak dan seterusnya. Itu ihsan maksudnya. Nah, ibadah atau kalau runutnya sebenarnya akidah, ibadah, akhlak, iman, ya, kemudian syariah dan ihsan. Nah, ini ajaran Islam. 3 aspek ini ya, ini saling terkait. 3 aspek ini saling terkait. Seseorang yang fokus kepada atau memiliki perhatian kepada akidah, dia tidak boleh mengabaikan syariah dan akhlak atau ihsan. Ya. Ada orang yang mentang-mentang gitu, dia kayaknya sudah yakin banget dengan Allah gitu ya, dia sudah dekat banget sama Allah, dia sudah katanya kayaknya punya, kalau bahasa tasawuf itu kasyaf ya, dan sebagainya lah, kasyaf, dia bisa menerawang gitu ya. Nah, ada yang ketika seperti itu dia tidak lagi mengindahkan syariat, dia tidak lagi udahlah sholat udah lewat lah, saya udah bukan levelnya sholat. Kenapa? Saya udah dengan Allah sudah kasyaf ya, mukasyafah, sehingga nggak perlu sholat, nggak perlu puasa, nggak perlu melakukan ibadah-ibadah seperti umumnya muslim.
Kenapa? Karena dia levelnya sudah, katanya imannya sudah luar biasa, sudah kasyaf ya, sudah dengan Allah itu sudah, bahkan kalau yang sesat itu sudah kulul ya, sudah bisa ketemu gitu ya, zat dia dengan zat Allah sudah saling bertemu. Nah ini yang menyimpang. Padahal Islam itu tidak itu. Islam itu sebagaimana akidah, dia juga syariat, dia juga akhlak. Nah begitu pula ketika ada orang yang dia hanya bahasnya fokusnya ibadah. Ya, kalau yang tadi ini tidak perhatian terhadap, yang awal tadi tidak perhatian terhadap amalia, ya, pengamalannya, ya. Kalau yang kedua, yang hanya fokus kepada masalah syariat, masalah ibadah, dia tidak fokus kepada masalah akidah atau masalah akhlak. Ya. Ketika dia hanya fokus masalah ibadah, padahal ibadah itu di situ harus ada unsur akidahnya. Ya, kita ibadah kepada siapa? Pada Allah kan. Ada unsur imannya. Ketika kita ibadah, kita niat ibadah itu untuk siapa? Untuk Allah. Nah, itu unsur imannya. Kalau kita dalamin lagi, ibadah itu apa yang bisa mendorong kita rajin ibadah? Iman. Ya, jadi nggak bisa dipisahkan antara akidah dengan ibadah. Seorang kalau mau rajin ibadah, salah satu faktornya adalah kondisi imannya. Kalau kondisi imannya bagus, dia bisa rajin ibadah. Tapi kalau kondisi imannya lemah, tanda-tanda. Nah, jadi tidak bisa dipisahkan. Begitu pula tidak bisa dipisahkan dengan akhlak ya, dengan ihsan tadi. Karena ihsan atau akhlak ini menjadi ukuran baiknya ibadah dan akidah seseorang. Ya, seorang ibadahnya bagus tapi dia akhlak terhadap sesamanya masalah. Ini berarti perlu ditanyakan tentang ibadahnya. Kenapa? Karena salah satu buah ibadah yang baik itu adalah akhlak yang baik. Ya, kita semua hafal ayatnya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sebenarnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Berarti salat kita ya, yang sifatnya amaliyah itu bisa berpengaruh kepada perilaku dan akhlak kita. Ya. Nah, ini saling terkait. Akidah, ibadah dan akhlak. Nah, ketika akidahnya baik, maka akhlaknya harusnya baik. Gitu ya. Kenapa? Karena ini terkait ya. Misalnya Rasul sampaikan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Dalam hadis lain misalnya, man bata syab'an la yu'minu ahadukum man bata syab'an wa jaru bi janihi jaya. Akhlak tentang sikap baik terhadap tetangganya ya. Hadis lain, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau lebih baik dia diam. Siapa iman kepada Allah hari akhir, maka ya, hormati atau hargai tetangganya, gitu kan? Maka hormati atau hargai tamunya. Jadi iman kepada Allah hari akhir itu bisa diukur dari akhlak. Gitu ya, akhlak sama. Nah, ini satu kesatuan. Maka Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, kita pun begitu memahami Islam. Ya, Islam ini satu kesatuan yang utuh, komprehensif. Ya, ketika kita akidah kita baik, maka sesungguhnya dia juga harus punya pengaruh kepada akhlak kita. Ya, tadi iman kepada Allah hari akhir, dia akan mendorong kita untuk berbuat baik terhadap tetangga, terhadap sesama muslim gitu ya, terhadap tamu dan seterusnya. Nah, maka
pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan coba juga ya mengulas tentang 3 aspek itu. Maksudnya ketika itu hal-hal yang terkait dengan fikih, dengan ibadah, di situ pun ada nilai-nilai akidah ya. Ada nilai-nilai akidah. Ketika kita beribadah, kita semangat beribadah, apa yang mendasari semangat itu? Nah, ini iman, ini akidah. Ya. Apa sih iman itu? Ya iman itu sesuatu yang berada dalam jiwa kita gitu ya. Yang dinamika jiwa kita, dinamika hati kita itu iman. Allah menyampaikan misalnya dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang mukmin ketika disebutkan nama Allah maka hatinya bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jika dibacakan ayat Allah maka imannya akan bertambah. Wa 'ala rabbihim alladzina yuqimuna ash-sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, mereka bertawakal. Jadi yang pertama disebut nama Allah, kemudian membaca ayat Allah, bertawakal. Semuanya punya pengaruh terhadap hatinya, ya, terhadap imannya. Ini sifat atau ciri orang mukmin kata Allah. Apalagi cirinya? Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan membayar infak atau zakat. Apa kata Allah lagi? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Merekalah orang-orang mukmin yang benar, yang sebenarnya. Ya, jadi ini cita-cita kita. Ya, cita-cita kita apa? Tadi yang pertama, hati kita baik, iman kita baik. Sehingga apa? Kita mendengar ayat Allah, kita berzikir kepada Allah, ya, hati kita langsung terpengaruh. Ya, langsung ada dinamika dalam hati kita. Kemudian apalagi secara syariahnya, kalau ini secara iman ya tadi. Yang kedua secara syariah, ibadahnya baik. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Jadi ini ciri mukmin atau muslim yang baik. Imannya baik, ibadahnya baik, akhlaknya baik, dan ini satu kesatuan. Nah, iman yang mendorong untuk beribadah dengan baik, itu kan? Ibadah dan iman yang baik akan melahirkan, membuahkan akhlak yang baik pula. Nah, ketika ada salah satu yang tidak baik, ya, maka aspek-aspek lain ini berarti perlu ditingkatkan, perlu dikembangkan. Ya, dia sholatnya kayaknya dia sholat ya, tapi kok masih melakukan perbuatan mungkar, masih sering maksiat. Ini berarti sholatnya perlu dilihat nih, kenapa nih? Umumnya yang memiliki pengaruh sholat itu adalah khusyuk kita. Dan khusyuk itu kaitan dengan iman. Al-khusyuk fil qalb, khusyuk itu dalam hati. Jadi dalam sholat pun meskipun notabene-nya itu adalah ibadah amaliyah, ibadah fisik kita, tapi di situ tercakup seluruh 3 aspek tadi. Gitu ya. Masalah iman, masalah khusyuk, masalah ingat kepada Allah, kemudian gerak-geraknya juga, dan juga di situ nanti buahnya adalah akhlak.